Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini mengenai prediksi soal P3K kompetensi teknis PAI ya, untuk persiapan seleksi tahap 2 nanti ya. Semoga di tes tahap 2 nanti ya, yang soal ini ya, karena tes tahap 2 ini sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi ya, 3 hari atau 4 hari kalau tidak diundur lagi ya. Itu waktunya tinggal beberapa hari atau antara tanggal 3 sampai 4 hari ya. Itu silakan Bapak Ibu guru cek di laman CASN P3K, silakan di situ, nanti ada jadwalnya itu di situ ya, kalau tidak diundur ya. Terus tempat seleksi di mana, yang penting Bapak Ibu guru yakin ya, terus berusaha berdoa ya, minta doa kepada orang tua, kepada orang alim ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan, apa yang didoakan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum ke soal nomor 1, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk diawali dengan berdoa. Baik, kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Adalah pengertian akhlak menurut A. Ibnu Maskawi, B. Al-Ghazali, C. Ibrahim Anis, dan D. Profesor Dr. Ahmad Amin. Silakan Bapak Ibu guru pahami. Itu di kata kunci akhlak ya, adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan ya, mendorong tindakan-tindakan ya, tanpa perlu berpikir ya, di situ ya, dan tanpa pertimbangan lagi. Nah, itu akhlak apa, pengertian menurut siapa ya, apa menurut Ibnu Maskawi, apa menurut Al-Ghazali, apa menurut Ibrahim Anis, apa menurut Profesor Dr. Ahmad Amin ya. Silakan Bapak Ibu guru pahami untuk mengingat ya. Jadi jawabannya A. Ibnu Maskawi. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap kedua nanti. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membimbing anak-anaknya adalah A. Menjadi soleh, B. Menjadi beriman, C. Menjadi rasul, dan D. Menjadi takwa. Jadi keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membimbing anaknya itu apa ya? Apa menjadi soleh, apa menjadi beriman, apa menjadi rasul, apa menjadi takwa. Ini semuanya jawabannya bagus-bagus semua ya. Ya, tapi Bapak Ibu guru untuk lebih memahami lagi ya, seperti itu. Jawabannya C ya, menjadi rasul. Nah, semoga bermanfaat ya. Semoga keluar di tahap 2 nanti. Apalagi tahap kedua sudah dekat ini ya, menghitung beberapa hari lagi ya, atau 3 hari atau 4 hari lagi ya kalau tidak diundur ya. Semoga
keluar nanti soal seperti ini ya Bapak Ibu guru untuk memahami. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Akikoh hukumnya sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan belanja atas anak itu. Adapun harus yang paling utama menunaikannya pada hari yang paling utama menunaikannya pada A. Hari pertama dari kelahiran, B. Hari ke-14 dari kelahiran, C. Hari ke-7 dari kelahiran, atau D. Hari ke-20 dari kelahiran. Nah, jadi hukum akikoh hukumnya sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan belanja atas anak itu ya. Adapun hari yang paling utama untuk menunaikannya pada hari apa seperti itu ya. Apa hari pertama dari kelahiran, apa hari ke-14, apa hari ke-7 dari kelahiran, atau hari ke-20 dari kelahiran. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Makanya untuk diingat ya. Jawabannya C, hari ke-7 dari kelahiran. Semoga bermanfaat ya, semoga keluar di tahap 2 nanti. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan sebuah lagu kesenian yaitu, nah di sini nomor 4, Sunan Bonang ya adalah salah satu wali songo yang berdakwah dengan kesenian. Nah, itu melalui kesenian ya. Dia menciptakan sebuah lagu kesenian. Lagunya apa? Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang itu lagu apa ya. Lagu kesenian apa? A. Saman, B. Tombo Ati, C. Suluk Lir Ilir, atau D. Mulimo. Silakan untuk dipahami, untuk diingat ya. Itu ya, jawabannya B. Tombo Ati ya, itu yang lagu keseniannya ya, Tombo Ati. Nah, itu ya itu. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Wali songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon adalah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Bonang, atau D. Sunan Gunung Jati. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya dari wali songo ya, itu ya. Di soal nomor 5, wali songo yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon. Jawabannya adalah D. Sunan Gunung Jati. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, itu kunci jawabannya D. Nah, di sini saya kasih KC kunci jawaban langsung D untuk lebih menghafal lagi, untuk lebih mengingat lagi ya, untuk langsung ya menjawab ya di sini ya. Itu langsung Bapak Ibu guru langsung mengetahui ya. Seperti itu. Jadi D. Sunan Gunung Jati ya, yang mengembangkan dakwahnya di daerah Cirebon. Baik, kita lanjut soal nomor 6. Seorang budak yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama A. Ibnu Muljam, B. Ibnu Subaweh, C. Abu Lu'lu, atau D. Abu Dzar. Nah, ini nomor 6, seorang budak yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu bernama siapa? Apa Ibnu Muljam ya? Apa Ibnu Subaweh? Apa Abu Lu'lu, atau Abu Dzar? Nah, ini pembunuhan ya, ini pembahasan sedikit ya. Pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab itu ketika ada ini ya, antara Abu Lu'lu sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu
ada masalah individual ya, masalah itu ya, masalah pribadi mereka itu ya, seperti itu. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang sholat subuh, nah di situ Abu Lu'lu membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya soal seperti ini SKI ya, ini keluar kemarin di tahap 1. Nah terus saya cek lagi, ternyata Abu Lu'lu ya, kemarin saya menjawabnya yang Ibnu Muljam ya, seperti itu. Semoga di tes tahap 2 nanti keluar seperti itu, keluar lagi. Ada yang bilang di tahap kedua itu bisa keluar lagi ya, semoga keluar lagi ya. Nah, seperti itu. Nomor 6 ya, seorang budak yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama Abu Lu'lu. Nah itu Abu Lu'lu itu membunuh Khalifah Umar bin Khattab saat Khalifah Umar itu sedang sholat subuh. Nah di situ Abu Lu'lu membunuh ya, membunuh Khalifah Umar. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan A. Muawiyah, B. Zubair, C. Aisyah, atau D. Tolhah. Nah ini peperangan Perang Jamal. Nah ini Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Nah, apa dengan Muawiyah, apa dengan Zubair, apa dengan Aisyah, apa dengan Tolhah? Nah, silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Nah ini di kota kuncinya Perang Jamal itu terjadi siapa sama siapa. Nah di situ ya, jadi itu di situ Perang Jamal seperti itu. Kemarin saya juga ini keluar ya kemarin. Nah kemarin saya menjawabnya yaitu yang C. Aisyah ya, itu semoga di tahap kedua nanti keluar. Nah ya, nah mengenai kompetensi teknis di bidang PAI itu pedagogik itu 30% dan mapel SKB PAI itu 70%. Silakan Bapak Ibu guru untuk terus semangat dalam belajar, dalam memahami materi, belajar latihan soal, terus memperdalam materi. Semoga ya apa yang diinginkan, apa yang diusahakan berhasil dan ya diusahakan itu terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Nomor 7 itu Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Nah di situ ya. Di sini itu kenapa ini bisa terjadi, karena kemungkinan ya, kemungkinan karena pastinya ada yang apa namanya itu, ada unsur-unsur keterlibatan ya, antara bisa ada kekeliruan ya atau apa ya sehingga terjadi Perang Jamal seperti itu ya. Kita lanjut biar tidak kelamaan ya. Kita lanjut soal nomor 8. Jual beli hasil tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang karena A. menipu pembeli, B. merugikan pembeli, C. merugikan kedua belah pihak, atau D. mengandung unsur ketidakpastian. Nah ini keluar ya kemarin di tahap pertama kemarin. Nah itu semoga di tahap kedua keluar lagi ya. Nah yang penting Bapak Ibu terus berusaha ya, belajar, memahami, menghafal ya. Jual beli hasil tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian. Jadi yang tidak layak panen ya, jual beli hasil tanaman yang tidak layak panen atau belum layak panen itu mengandung unsur ketidakpastian seperti itu ya, karena tidak tahu ya baik buruk
takutnya nanti hasilnya bagaimana, ya itu tidak boleh. Misalnya si A sama si B mau beli sesuatu, tapi barangnya itu belum jelas. Nah itu ya mengandung unsur ketidakpastian. D. Baik, kita lanjut soal nomor 9. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Ali Muhayyad Shah, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Zainal Abidin, atau D. Sultan Iskandar Thani. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk memahami kata kuncinya kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Di situ aja pokoknya ya. Oleh siapa? Ya. Nah itu pada masa siapa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan, mencapai berkembang terus menjadi kejayaan, yang menjadi puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya siapa? Ya, apa Ali Muhayyad Shah, apa Sultan Iskandar Muda, apa Sultan Zainal Abidin, atau Sultan Iskandar Thani? Ya, jawabannya B. Sultan Iskandar Muda. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu, nah di sini ini faktor yang paling utama ya, tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan, nah itu pada masa dinasti Abbasiyah. Itu apa faktornya? A. Mewajibkan belajar dan menulis ilmu dan kitab. B. Dukungan dari pemerintah. C. Mendirikan tempat pendidikan. Atau D. Khalifah haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya soal-soal seperti ini ya, itu dipahami, diingat ya, dihafalkan itu ya. Ya, jadi nomor 10, faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah D. Khalifah haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Semoga keluar di tahap 2 nanti ya, yang waktunya tinggal beberapa hari ya lagi ya, dapat dihitung kalau tidak diundur ya. Semoga tidak diundur lagi ya. Itu waktunya bisa dihitung lagi ya, antara 4 hari ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu cek di laman CASN itu ya. Silakan dicek, itu sudah mulai tanggal 2 itu ya. Sudah mulai cek kartu sepertinya ya, itu cek kartu ujian ya. Semoga apa yang Bapak Ibu usahakan ya, yang Bapak Ibu inginkan, semoga terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ini pembahasan prediksi soal P3K untuk persiapan tahap 2 nanti ya. Semoga keluar ya. Yang penting Bapak Ibu terus bersemangat ya, terus berusaha, berdoa, meminta restu kepada orang tua, kepada orang alim ya. Gitu. Terus berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diusahakan, apa yang diinginkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian ini prediksi soal P3K untuk persiapan tahap 2 nanti. Semoga keluar di tahap 2 nanti. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.